Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita harus lebih banyak berhikmat, maupun di luar sana, maupun dengan kawan-kawan, maupun dengan siapa. Karena apa? Karena dunia semakin jahat. Kalau kita tidak berhikmat, kita asal-asal aja, pasti orang tentu akan membuat celaka kepada kita, akan merancangkan yang tidak baik. Kalau kita berhikmat, kita tahu karakter orang ini seperti apa. Karena kan Tuhan selalu mengajar kita berhikmat. Kalau orang yang berhikmat itu bijak. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah berhikmat, bijak, tentu kita akan menghadapi siapapun. Kita tidak ceroboh, tidak asal-asalan. Kita harus mengerti orang ini gimana, apa tujuan dia, apa mau dia, apakah dia mau mencelakakan kita, maupun kawan kerja kita sendiri pun, maupun orang-orang dekat sekitar sendiri pun yang di luar sana. Pasti sedikit banyak dia akan melihat kita cemburu. Betul? Betul nggak? Nah, jadi kita percaya, saya asal jumpa sama siapapun di luar sana, saya hanya dalam nama Yesus saya ikat dengan kuasa Tuhan. Mudah-mudahan semua yang saya jumpai orang itu selalu baik, karena saya selalu berdoa minta kepada Tuhan perlindungan, pertolongan di luar sana. Kepada siapa saya berjumpa, berdoa saya selalu, maupun di mobil, dengan hati, dalam hati saya, karena saya tahu tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Karena coba gangguan di luar sana lebih banyak, mengacaukan setiap pikiran kita supaya kita galau, membuat kita bisa dapat dipengaruhi dengan keadaan-keadaan di luar sana. Karena orang-orang di luar sana kan tentu bukan 100% bagus, lebih banyak yang tidak bagus. Untuk kemarin saya ada di Gunung Stoli, saya berjumpa dengan anaknya di bandar, bekas bandar. Jadi begitu meninggal bapaknya, dia udah nggak kepala kali. Saya hanya bilang sama dia, saya pikir dia Muslim, rupanya dia Kristen. Jadi saya bilang, dia tidak salah, abang Kristen ya? Iya, dia bilang. Oh, jadi dia cakap sama saya. Terus saya bilang, kamu gereja mana? Saya nggak pernah gereja bang. Apa begitulah, kita harus gereja, mencari Tuhan. Kenapa saya hari-hari, kenapa dari kemarin saya tidak datang ke sini? Bilang. Kenapa hari Senin saya baru datang dari Medan ke Gunung Stoli? Karena saya ibadah dulu, baru Senin saya berangkat, Selasa saya sampai. Dan ini kan saya selesailah saya hari Jumat malam saya sampai di Medan. Karena apa? Karena saya tahu waktunya kita untuk ibadah, gue bilang gitu sama dia. Iya bang, apalagi mau kau cari, gue bilang. Dunia ini kau ikuti hancur hidup kau, bilang. Makin hancur, kalau makin hancur lagi, gue bilang. Saya bilang seperti itu, dengan hikmat saya bicara dengan dia. Tapi dia dengar. Karena hari Minggu saya telepon lagi dia. Kamu gak gereja? Minggu aku tiduran aku. Jangan gitu lagi lah, saya bilang. Kenapa? Karena kita harus berhikmat. Kita tidak bisa menghakimi orang sembarangan, supaya kita tidak dibenci. Karena orang-orang di luar sana kan tidak sama seperti orang-orang yang dekat dengan kita, dengan keluarga kita sendiri pun bisa tidak baik sama kita kalau kita membicarakan yang salah sama dia, apalagi menghakimi kan. Kita cuma bilang kamu gereja ya, supaya kamu mengenal Tuhan, nanti hidupmu lebih bagus, nanti kamu akan tinggalkan yang namanya minum, ya dia suka-suka hal-hal yang tidak baik lah, kamu tinggalkan nanti pelan-pelan, ya bang kan. Jadi saya di situ langsung saya tersenyum, terima kasih Tuhan. Kalau didengar dia lakukan, berarti jiwanya diselamatkan.
Itulah hari-hari ini kita harus lebih banyak berhikmat, menggunakan waktu yang ada, supaya apa? Hidup kita pun bisa dikuatkan melalui kesaksian kita, melalui perkataan-perkataan kita yang baik dikeluarkan, membangun setiap saudara-saudara kita yang ada di sekeliling. Supaya apa? Supaya kita pun diberkati, ada kesaksian. Dimana seperti Bapak almarhum Evangelus kita kan, pasti dia akan membawa bahan. Dari manapun dia pergi, pasti dia akan bawa bahan datang. Supaya apa? Ada pembaharuan, perkataan-perkataannya yang baru dikeluarkannya. Dia semakin diberkati, semakin semangat dia. Tidak kenal waktu lagi, itulah dia. Jadi hari-hari ini kita harus banyak belajar, harus banyak berhikmat, minta kepada Tuhan supaya hikmat itu, biar sekalipun kita banyak kurang paham, tapi kalau kita sudah berhikmat tentu kita akan mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Kalau kita tidak dapat pengetahuan, pasti kita akan dicemooh orang kan, akan disepelekan orang. Tapi kalau kita diberikan pengetahuan biarpun sedikit tapi kena di hati, otomatis orang itu akan mau mendengarkannya, mau berubah. Saya sering, banyak saya di mana-mana, sering saya bicara ya gimana gini-gini. Kadangnya kita harus pandai-pandai kita lah berhikmat cakap kan, jangan asal-asal aja kan, supaya orang bisa mendengarnya. Kalau kita asal-asal cakap, kita kasar, kita hakimi orang, ditampar orang kita nanti kan. Jadi itulah. Jadi saya pun sampai bekerja, kadang-kadang jumpa orang, saya lihat ini orang ini, oh tidak bisa, jangan. Ini batu nih hatinya. Saya kan tahu itu. Ini bisa, nyangkanya agak bisa. Lalu saya bilang seperti ini dalam Tuhan lah. Kita harus cari Tuhan, saya ini mau nggak cari Tuhan, apalagi kerjaan saya seperti ini. Saya bilang gitu. Supaya apa? Supaya dia, Tuhan menolong saya. Kerjaan saya bukan kerjaan yang gampang, gering-gering semua, bahaya, pantang silap aku bilang gitu. Karena Tuhan tadi yang menyertai. Silap-silap tangan pindahnya putus ini semua, aku bilang sama dia. Kadang-kadang di lapangan sana saya bicara, dia bang, gereja lah cari Tuhan sungguh-sungguh. Itulah kekuatan, keselamatan hanya kepada Tuhan, saya bilang. Karena apa? Kita ada berhikmat dulu bicara sama dia, tidak asal-asalan. Ya bang. Jadi kita harus percaya, harus kuat. Kalaupun badai ada di depan kita, masalah pun banyak dalam hidup kita, jangan terlalu memikirkan masalah itu. Masalah itu akan membuat kita menjadi terpuruk, berkebelakang, meninggalkan semuanya. Tapi kalau kita berhikmat, biarpun masalah itu datang, kita akan mengalihkan pikiran kita dengan masalah itu. Ya Bapak Ibu ya, karena semua kita sudah mengerti, dewasa semua, tapi kita harus penuh dengan hikmat pengetahuan supaya kita jangan ceroboh. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam. Salam.